Dia melemparkan kodok itu ke wadah berisi air dingin di atas kompor. Kodok itu berenang dan tidak melompat keluar. Lalu kompor dipanaskan pelan-pelan sampai kodok itu mati. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik politik sampai ke dalam pancinya Pak Jokowi. Dalam beberapa hari ini, nama maupun wajah Menkominfo Budi Ari itu ada di mana-mana ya. Selalu muncul dalam pemberitaan di media massa maupun di media sosial. Di media sosial, Budi Ari jadi bulan-bulanan para netizen. Ada yang mau ngasih kartu merah karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan terhadap Pusat Data Nasional. Bahkan sudah ada petisi online yang diinisiasi oleh sebuah LSM bernama SafeNet yang minta Budi Ari mundur saja dari jabatannya. Petisi mundur itu dijawab santai oleh Budi Ari. No comment katanya. Mungkin sambil ngomong dalam hati ya begini ya, siapa elu minta gue mundur? Yang pilih gue jadi menteri kan Presiden Jokowi. Bisa jadi gitu omongannya dalam hati ya, bisa jadi. Dan itu memang benar, yang memilih dan mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo adalah Presiden Jokowi, yakni pada bulan Juli tahun 2023. Suatu keputusan yang dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah bentuk politik balas budi dari Presiden Jokowi. Budi Ari memang merupakan loyalis Jokowi, ketua umum relawan Pro Jokowi atau Projo. Sebelumnya, dia mendapatkan jabatan sebagai Wakil Menteri Desa PDTT pada tahun 2019. Jabatan itu tidak kelihatan wah di depan publik karena kan hanya sebagai wakilnya menteri. Namun ketika diangkat jadi menteri, publik dan pengamat pun jadi memperhatikan, menilai bahwa Presiden Jokowi sedang merapatkan barisan untuk menghadapi Pilpres 2024. Budi Ari sudah membuktikan diri sebagai relawan yang setia pada Presiden Jokowi. Setahun sebelum dilantik jadi Menkominfo, Budi Ari sebagai Ketua Projo memberikan dukungannya terhadap wacana Jokowi 3 periode. Soal 3 periode ini kan belakangan terbongkar, bahwa skenario 3 periode itu memang berasal dari pihak Jokowi sendiri, yang kemudian dibawa ke PDIP, namun ditolak oleh PDIP, yang akhirnya seperti kita ketahui bersama ya, Pak Jokowi dan keluarganya mengkhianati partai yang membesarkan mereka. Kesetiaan Budi Ari dibuktikan kembali dengan terbukanya Projo, ketika sinyal-sinyal Prabowo akan berpasangan dengan Gibran mulai terlihat samar-samar ya. Ini pada bulan Mei tahun lalu ketika ada pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Solo. Yang menurut Budi Ari bukanlah suatu permasalahan. Kemudian pada bulan Julinya sebelum Budi Ari diangkat jadi Menkominfo, Projo menerima kunjungan dari relawan Prabowo. Projo pun makin terbuka menyatakan bahwa mereka yakin bahwa Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Ketika Budi Ari diangkat jadi Menkominfo, dia tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketua Projo. Ini merupakan kode keras sebenarnya ya, bahwa di balik pengangkatan jadi Menkominfo itu memang ada semacam kesepakatan politik ya, semacam kuncian dari Presiden Jokowi bahwa Budi Ari dan Projo akan tetap loyal pada Jokowi, walaupun nantinya bakal belok ke Prabowo. Sementara itu pemilihan Budi Ari sebagai Menkominfo juga dinilai sebagai penegasan dari Jokowi atas arah dukungan beliau di Pilpres 2024, yakni ke Prabowo. Penegasan-penegasan selanjutnya disampaikan oleh Budi Ari, yang walaupun adalah seorang menteri yang bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, namun aroma relawan Jokowi sangat kental diperlihatkan oleh Budi Ari. Budi Ari bicara di depan publik soal jadwal putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang legend itu. Menkominfo ngapain kan bicara soal putusan MK? Nggak nyambung sih. Tapi ya memang dilakoni oleh Budi Ari. Seakan dia sudah tahu putusan MK itu bakal seperti apa. Seakan dia sudah dapat bocorannya. Dan akhirnya pada pertengahan bulan Oktober tahun lalu, Projo mendeklarasikan dukungannya pada Prabowo sebagai capres. Deklarasi itu bagian dari Rakernas Projo yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Ketika membuka Rakernas Projo, Pak Jokowi memukul gong selama 8 kali. Ini kemudian diterjemahkan oleh Budi Ari sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap Capres Prabowo.
Itu kejadian tanggal 14 Oktober ya 2023, hari Sabtu ya, yang kemudian disambung dengan putusan MK pada tanggal 16 Oktober hari Seninnya. Putusan kontroversial lewat tangan pamannya Gibran yang membuat Gibran bisa maju dalam Pilpres 2024. Budi Ari pun makin lantang ya menyuarakan dukungannya terhadap Prabowo Gibran. Menjadi corong atas target-target kemenangan Prabowo Gibran. Pada akhir Oktober tahun lalu saja, Budi Ari sudah bilang optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. Budi Ari juga kerap menegaskan arah dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo dan mempromosikan pasangan Prabowo Gibran menjelang Pilpres 2024 lalu. Seakan-akan itu merupakan tugas utamanya sebagai Menkominfo. Namanya juga diangkat karena balas budi ya, bukan karena kualifikasi atau kemampuan Budi. Namanya kemampuan, lama-lama kan ketahuan orang itu memang mampu atau enggak. Tugas menteri itu berat loh, apalagi di era digital sekarang ini. Menkominfo punya banyak hal yang diurusin. Misalnya soal judi online, konten media sosial, pusat data nasional, dan lain sebagainya. Akhirnya ya sekarang ini kan kelihatan kualitasnya seperti apa. Nah, sebelum lanjut kita melihat pancinya Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi memang sangat identik ya dengan strategi merebus kodok. Itu sudah diungkap oleh Pak Ahok sejak tahun 2014. Bahwa Pak Jokowi punya kemampuan merebus kodok tanpa kodok itu merasa dia sedang menuju kematian. Dia melemparkan kodok itu ke wadah berisi air dingin di atas kompor. Kodok itu berenang dan tidak melompat keluar. Lalu kompor dipanaskan pelan-pelan sampai kodok itu mati. Kira-kira begitu caranya ya. Dan saya kira itulah yang sekarang sedang terjadi pada Budi Ari. Kok Budi Ari yang kena rebus? Pertama, Budi Ari memang seorang relawan yang aktif dan rajin. Buktinya sudah banyak ya, tapi nggak bisa terlalu diandalkan. Karena Budi Ari ini pernah bocor kan. Omongan Budi Ari soal politik sempat jadi sangat viral videonya. Video itu merupakan bagian dari sebuah segmen video di YouTube yang dirilis pada pertengahan tahun 2022. Namun kembali viral sesudah Budi Ari dilantik jadi Menkominfo setahun kemudian. Intinya Budi Ari ngomong bahwa parpol akan sangat hati-hati pada 2024 karena kalau kalah masuk penjara. Masuk penjara ya, yang dia sebut sebagai fakta politik. Ini kan keceplosan yang parah ya. Ketika kita sebut itu sebagai gosip, Budi Ari memaparkan hal itu seperti layaknya sebuah info A1. Dan itu disebut hampir 2 tahun sebelum Pilpres 2024. Jadi, walaupun dia aktif dan rajin, dia ini ternyata bocor juga. Bahaya dong. Kedua, tugas Budi Ari sudah kelar, sudah selesai, yakni memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Iya kan? Kan itu tugas utamanya Budi Ari sebagai relawan. Ketika Prabowo Gibran menang, ya sudah. Tapi kan nggak mungkin begitu Pilpres selesai lalu Budi Ari diberhentikan dari jabatan menteri oleh Presiden Jokowi. Kan aneh jadinya. Sementara publik tahu bahwa secara kualifikasi atau kemampuan dan pengalaman, Budi Ari ini nggak cocok dijadikan sebagai Menkominfo. Kurangnya itu di bagian IT-nya ya. Tapi kelebihan Budi Ari sih ada. Yang tadi sudah saya paparkan bahwa dia bisa jadi corong buat Pak Jokowi dalam Pilpres. Dia juga cuek. Walaupun ketahuan salah dan konyol, dia cuek aja tuh. Dimaki-maki netizen, dikasih kartu merah, dituntut mundur. Budi Ari cuek aja. Dan dengan pedenya dia berhadapan dengan para anggota DPR dalam rapat kerja membahas serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Cuek aja dia. Malah dengan berani dia membandingkan kasus ransomware Indonesia dengan negara-negara lain, membawa prinsip bahwa tidak ada di seluruh dunia yang tidak kena serangan ransomware. Dan Indonesia itu nggak sampai 1% dampaknya. Sekelas menteri loh ini ya. Bukannya akui kesalahan dan cari solusi, ini malah ngeles. Lalu Budi Ari bisa-bisanya ngomong Alhamdulillah di depan para anggota DPR itu. Katanya Alhamdulillah karena pelaku serangan itu bukan sebuah negara, melainkan individual dengan motif ekonomi. Alhamdulillah ya. Ucapan syukur Budi Ari ini kemudian dikritik keras oleh anggota DPR yang bernama Sukamta. Katanya di satu sisi Pak Sukamta ini senang melihat ada menteri jadi religius gitu ya. Tapi juga merasa prihatin, kok ya bisa mengucap syukur di tengah serangan hebat bagi negara. Harusnya Budi Ari mengucap katanya innalillahi.
maksudnya pertanda berduka cita. Ini anggota DPR-nya itu dari PKS ya, dan saya sangat setuju dengan ucapan beliau itu. Kemudian dalam rapat kerja itu, para anggota DPR juga mempermasalahkan data yang tidak di-backup. Dan di sana juga Budi Ari menyatakan akan mewajibkan kementerian dan lembaga untuk memiliki data backup. Nah ini ya, walaupun terungkap banyak kesalahan dan kekurangannya, Budi Ari ini pede aja, cuek aja, santai aja gitu. Soal serangan terhadap pusat data nasional bisa jadi masalah terbesar yang dihadapi oleh Budi Ari selama jadi Menkominfo. Sebelumnya untuk masalah-masalah lain sama juga, Budi Ari menyikapi dengan santai walaupun rentan dibully oleh para netizen ya. Misalnya soal judi online. Budi Ari pernah memberikan instruksi menyapu bersih konten judi online di semua platform digital dalam waktu 7 hari. Itu pada bulan September tahun lalu ya. Nah, belakangan setelah ada Satgas Pemberantasan Judi Online yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi bulan ini, ternyata di Kementerian Kominfo juga banyak karyawannya yang terlibat main judi online. Budi Ari mau nggak mau ya terpaksa mengakuinya, tapi menyebutnya sebagai korban. Itu kan memang sudah ada statistiknya ya, berapa anggota DPR atau DPRD yang main judi online dan sebagainya. Sok-sokan mau sapu bersih, ternyata di kantor sendiri juga banyak pemainnya. Itu kan jadi blunder ya. Mungkin bagi publik, cueknya Budi Ari atas kesalahan-kesalahannya itu menjadi alasan kuat kenapa dia dipertahankan jadi menteri, dianggap tahan banting gitu kali ya. Padahal kan menjelang akhir masa jabatan, harusnya Presiden Jokowi berusaha keras mempertahankan prestasi terbaiknya. Misalnya soal pembangunan IKN yang dikebut agar nanti bisa dipakai buat acara 17 Agustus. Presiden Jokowi kan harusnya meminimalisir kesalahan. Tapi kok bertolak belakang ya dengan apa yang terjadi di Kemenkominfo? Budi Ari seakan dibiarkan membuat dan menanggung kesalahannya sendiri. Jangan-jangan Budi Ari ini sedang berada dalam pancinya Pak Jokowi. Karena tugas utamanya sudah selesai. Ya sudah, Budi Ari dibiarkan tertimbun dalam kesalahan dan blunder yang dia buat. Dia muncul terus di media, jawab sana-sini, sampai saatnya nanti Budi Ari akan dikenang sebagai menteri yang paling buruk kinerjanya, yang tidak akan dipilih lagi oleh presiden berikutnya. Entah Budi Ari sadar atau tidak menyadari hal ini ya. Mungkin Budi Ari merasa bangga karena dia bisa pasang badan menghadapi semua tudingan dan kritik terkait serangan ransomware itu. Dia nggak bakalan mundur karena merasa sebagai orang dekatnya Presiden Jokowi. Wong presiden aja nggak minta saya mundur kok. Gitu kira-kira kali ya. Iyalah, karena mungkin memang sengaja dibiarkan terebus di sana sampai habis baterainya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.